Nah ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah ya semua mastata'tum, semua yang kamu sanggup, min quwwah, dari kekuatan, wa mir ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat. Turhibuna bihi aduwallah, untuk memberi pertakut kepada musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kuwah di sini? Siapkanlah segala kekuatan yang kamu punya dan termasuk kuda-kuda yang ditambat. Kuwah di sini kalau menurut hadis berdasarkan riwayat dari Nabi, kuwah artinya rimayah, memanah. Maka diperintahkan Nabi lah, alimu auladakum birrimayah wassibahah. Ajari anak-anak kamu memanah dan berenang. Maka diperintah Nabi. Nah, ketika kita bawa ayat ini dalam konteks hari ini, kuwah itu tepat nggak kita artikan sebagai memanah? Persiapkanlah, terjadi perang antara Palestina dengan Israel. Siapkanlah kekuatan, segala kekuatan yang kamu punya dan kuda-kuda tambat. Wah, kemudian orang Palestina ya mengambil panah-panah banyak-banyak, kuwah, kemudian kuda-kuda yang ditambat, naik kuda memanah melawan Israel. Benar itu? Hah? Nah, makanya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita paham tafsir, metodologi tafsir, tidak semua ayat itu harus dipahami secara tekstual buta. Bahkan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini, memahami ayat Quran dengan tekstual buta itu membuat umat Islam mundur. Itulah yang disebut ulama dengan peradaban teks. Peradaban kita ini dikendalikan teks. Akhirnya nggak maju-maju. Kenapa? Karena teks mengatakan kuda dan teks mengatakan memanah. Kita berkutat pada kuda sama memanah, yang nggak maju-maju. Nah, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial. Maka berlebihan dalam tekstual nanti pun bisa membahayakan. Tidak semuanya harus kita pahami tekstual. Nah, inilah metodologi tafsir biar paham kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi model tafsir kontekstual itu gini. Jadi kita lihat tujuan makna ayat itu. Isi ayat itu maksudnya apa? Ketika terjadi perang, kerahkan seluruh kekuatan. Masa Nabi, kekuatan yang paling kuat adalah memanah. Bisa bunuh orang jarak jauh. Dulu belum ada tank, belum ada nuklir. Ya. Belum ada tank, belum ada nuklir. Ya, Saudi Arabia itu kalau Jeddah itu tidak ada yang melindungi rudal pelindungnya, udah hancur babak belur, dihantam Syiah Houthi Yaman itu. Tapi begitu rudal Syiah Houthi Yaman datang, rudalnya nangkap sendiri, jadi kembang api di atas itu. Jadi saya umroh di sana 3 tahun lalu, Mutawibnya bilang, Ustaz di sini sering kali kembang api malam-malam katanya. Emang kenapa? Tapi nggak diceritakan, nggak diekspos. Ya Syiah Yaman itu, Syiah Houthi itu yang berkelahi terus sama Saudi, suka ngirim rudal, Pak. Ya bayangkan kalau Saudi berpikir kuwah itu adalah memanah dan kuda, udah rata dengan tanah itu dari dulu. Nah, ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sosial, ya. Jadi tafsir kontekstual itu kita ambil maghzanya. Tujuannya apa ini? Ini untuk tujuan jihad, mempertahankan agama, bangsa dan negara. Nah, kerahkan seluruh kekuatan. Maka dalam konteks hari ini, makna kuwah ini tidak bisa kita ambil rimayah. Makna kuwah ini karena tujuannya maghzanya, kalau dalam bahasa tafsir maghza, tujuan ayat ini adalah pertahanan teknologi kekuatan. Dalam konteks ini kekuatan itu adalah di darat ada tank, ada nuklir, ada rudal, di laut ada kapal induk, kapal selam, di udara ada pesawat tempur, ada jet. Ini yang paling kuat. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kita sebenarnya untuk
punya tank, rudal dan nuklir, punya kapal induk. Cuma sampai sekarang kita nggak punya kapal induk. Ya, kita nggak tahu seberapa kuat pertahanan negara kita. Jangan-jangan sekali gempur, ya, dalam waktu seminggu Jakarta sudah dikuasai habis. Kalau diserang Cina misalnya, atau diserang Amerika, Jepang, Korea, ya, ini secara tidak langsung. Nah, kita tidak terpikirkan seperti itu. Nah, ketika kita tidak menafsirkannya dengan kontekstual, ya makanya umat Islam teknologinya mundur. Orang beranggapan buat misalnya untuk pertahanan, buat nuklir, kapal induk itu nggak perlu, nggak ada perintah agama kok katanya, urusan dunia. Padahal Nabi menyuruh apa? Menyuruh kita belajar memanah masa lalu. Nah, walaupun nanti menurut sebagian ulama di akhir zaman nanti semua orang akan kembali kepada kuda dan fana. Kenapa? Waktu terjadi dukhon. Begitu dukhon hadir, seluruh, ya, begitu dukhon datang, seluruh satelit hancur di udara, maka seluruhnya tidak bisa bergerak. Ya, elektronik tidak bisa bekerja, komputer mati, sistem mati, mesin mobil, mesin mati, stagnan, maka orang kembali ke sini. Itu menurut sebagian ulama. Itu terjadi di akhir zaman, mendekati kiamat. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya manhaj metodologi tafsir kontemporer. Kemudian dikembangkan lagi, ada yang paling ini lagi namanya integrasi hermeneutika dialektika. Ini pelajarannya sudah masuk ke filsafat tafsir. Mengintegrasikan antara hermeneutika dialektika dengan tafsir, ilmu tafsir. Di antara hermeneutik itu ada bahagian-bahagian yang baik yang bisa kita gabung, karena ada persamaan dengan ilmu tafsir, walaupun beda tapi ada yang sama. Nah, ini dialektika antara teks dengan konteks, mirip dengan kontekstual tadi. Jadi kita melakukan dialektika antara ayat Quran, teks Al-Quran dengan ayat Allah di alam semesta ini. Nah, contoh, ini saya kasih contoh. Kan ada polemik, bumi itu kata mereka, Al-Quran bilang bumi itu datar. Gak yakin orang itu bulat bumi ini. Kenapa? Karena ayat mengatakan kami hamparkan bumi. Bumi itu dihamparkan, datar. Gak yakin mereka bulat. Inilah orang-orang yang terlalu tekstual. Kalau terlalu tekstual pun membahayakan Quran, Pak. Nah, ketika Allah mengatakan kami hamparkan bumi, itu sebenarnya kalau kita dialektikakan antara teks dengan konteks pengetahuan modern hari ini, Allah sebenarnya ingin mengatakan bumi itu dihamparkan dalam pandangan orang yang hidup di bumi. Dalam pandangan kita yang hidup di bumi, ya terhampar dia kan, nggak bulat. Tapi begitu kita keluar dari bumi, kelihatan bumi baru bulat. Ini namanya dialektika antara teks dengan konteks. Jadi orang-orang tak mengerti metodologi tafsir, tidak mendalam ilmu metodologi tafsirnya, pokoknya kalau berlawanan dengan teks, salah, sesat. Ini kan susah kita sebenarnya, Pak. Inilah perlunya, ya, perlunya kita mengetahui metodologi tafsir itu, ya, supaya jangan kita merusak Al-Quran itu sendiri. Berlebihan pada teks itu bisa membahayakan dalam hal tertentu, ya.